Oke, let's continue our course. Materi yang akan kita bahas yaitu mengingatkan kembali tentang definisi populasi dan sampel. Nah, populasi itu merupakan keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Jika kita ilustrasikan, di sini sudah ada banyak orang yang berkumpul dan apa adanya, secara alami ini merupakan populasi. Nah, kemudian karena kita ada keterbatasan untuk melakukan penelitian tidak memungkinkan diuji cobakan kepada semua orang yang ada di sini, sehingga kita perlu mengambil contoh atau sampel. Nah, sampel itu artinya kan mengambil sebagian dari populasi tersebut. Nah, caranya adalah disebut sebagai teknik sampling. Tetapi karena kita mengambil sebagian, namun nanti di akhirnya kita ingin menyimpulkan ke populasi, maka kita akan melakukan inferensi. Nah, dalam melakukan inferensi ini kita memerlukan analisis. Oleh karena itu, yang perlu kalian perhatikan di sini, nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi itu disebutnya sebagai parameter. Namun, nilai hitungan yang diperoleh dari sampel, inilah yang disebut sebagai statistik. Nah, untuk menginferensi ini memang memerlukan statistik untuk analisisnya. Oke, bisa dipahami ya, dicermati. Terutama istilah parameter dan statistik ini. Nah, selanjutnya itu ukuran ukuran sebaran data. Tadi kan video sebelumnya sudah membahas tentang deviasi. Nah, deviasi ini dipakai lagi untuk menentukan variansi. Tetapi variansi itu harus hati-hati karena kenapa kita tadi harus mengingat kembali tentang populasi dan sampel? Karena variansi ini ada dua. Ada variansi untuk populasi dan ada variansi untuk sampel. Nah, kebetulan yang pertama ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan variansi populasi. Lambangnya adalah sigma kuadrat sama dengan penjumlahan dari deviasi tadi dikuadratkan. Nah, di sini yang perlu kalian garis bawahi ada mu. Mu di sini merupakan rata populasi. Nanti untuk rata sampel itu lambangnya beda lagi. Dibagi dengan N, jumlah datanya ada berapa. Dan setelah variansinya diperoleh, kita lanjutkan ke standar deviasi. Standar deviasi ini nama lainnya, mungkin kalian akan menemukan di buku, ataupun dimanapun, itu namanya simpangan baku. Karena deviasi itu adalah simpangan ya, standar itu baku. Nah, di sini standar deviasi itu merupakan akar kuadrat dari variansi. Maaf, ini variansinya ya, berarti akar kuadrat dari variansinya. Kayak sama dengan akar dari sigma deviasi tadi dikuadratkan per N. Nah, supaya lebih kita memahami tentang bagaimana cara penggunaannya, saya langsung cobakan di Excel ya. Nah, di sini sudah ada guideline-nya atau pedoman. Yang pertama itu adalah kita harus menentukan mean dari populasi tersebut. Atau mu sama dengan sigma X per N. Cuma kan kalau di Excel lebih mudah ya. Jadi kita langsung cari mean-nya menggunakan fungsi average. Oke, di sini ada datanya, ada 11 data. Kemudian ini skornya. Nah, berarti average-nya adalah 9,54. Oke, kita lanjutkan. Find the deviation of each entry. Berarti kita harus cari selisih atau deviasinya. Berarti caranya kita tinggal 20 ini dikurangi dengan si ratanya. Cuma ratanya ini supaya dikunci tidak pindah-pindah, kita klik tombol F4, maka diperolehlah. Setelah ditemukan, kita tinggal tarik garisnya saja, maka diperolehlah. Ini dari X min mu atau deviasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengkuadratkan masing-masing deviasinya. Jadi di sini kita langsung pangkatkan 2. Oke, ketemu hasilnya ini. Oke, selanjutnya kita harus mencari sum of square, artinya penjumlahan dari deviasi dikuadratkan.
tinggal kita pakai fungsi sum, tarik garis, kemudian diperoleh 442,73. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mencari variansi. Bagaimana kita cara untuk mencari variansinya? Berarti kita bagi sum of square tadi dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya kebetulan di sini ada 11. Nah, diperoleh 40,247. Nah, untuk langkah terakhir adalah kita mengakar kuadratkan. Berarti kita pakai fungsi sqrt, kemudian klik numbernya. Nah, ketemu 6,344. Sebetulnya ada fungsi khusus yang lebih cepat untuk mencari variansi ataupun standar deviasi dari populasi ya. Kita bisa menggunakan fungsi stdv p ya. P itu untuk populasi. Tinggal klik, kemudian kita blok datanya. Datanya yang diblok ya, atau nilainya. Kemudian tinggal enter. Nah, hasilnya sama kan, 6,344. Jadi ini caranya untuk menghitung standar deviasi dari populasi. Jadi ada cara manualnya, artinya kalian harus menghitung satu persatu. Ada cara cepatnya, karena Excel sudah menyiapkan hal tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan bantuan atau tools dari SPSS. Kita coba ya. Oke, agak lama kita sambil menunggu. Jadi di sini intinya tinggal kalian ikuti saja guideline atau pedoman yang sudah ada di video. Jadi artinya tinggal kita mengikuti step dan step yang sudah disediakan. Namun memang harus hati-hati karena di sini banyak angka ya, banyak angka di belakang koma. Jadi kalau bisa sih jangan dibulatkan di awal, nanti pembulatannya di akhir saja. Ini juga pas di akhir tinggal bisa kalian bulatkan menjadi 6,34 juga boleh. Oke, ini tampilan awal SPSS-nya. Kita masukkan new datasheet, open. Oke, setelah muncul kita setting dulu namanya apa, misalkan nilai, kemudian ininya kan numerik ya, angka. Yang paling penting terakhir itu di ini, bentuknya apa, datanya apa, ini datanya masuknya ke scale. Scale ini karena di SPSS itu cuma ada 3, padahal kita tahu tipe data itu ada 4 ya, ada nominal, ordinal, scale. Jadi scale ini mencakup 2 kelompok data, yaitu interval dan rasio. Oke, setelah itu kita masuk data view. Jadi untuk mengatur settingan datanya ada di variable view, kemudian untuk memasukkannya ada di data. Tinggal kita masukkan saja, kemudian copy, masukkan ke ini, tinggal kalian paste. Setelah di paste, tinggal kalian analyze, masukkan ke deskriptif statistik di deskriptif. Masukkan nilai ke sini, di option kita klik, kita ingin menentukan apa? Deviasi, sum, misalkan, variansi, range, tinggal continue. Tinggal kita oke. Nah, kita tinggal bisa bandingkan sini. Nah, sini jamnya 9,544 sama ya, 9,544. Standar deviasinya 6,65. Kenapa di sini 6,65? Karena dia membacanya adalah data sampling, bukan data populasi. Kalau di sini kita menggunakan cara populasi. Nah, coba kita cek saja menggunakan standar deviasi dari sampel, apakah betul sama. Nah, 6,65. Kita lihat di sini hasilnya 6,65. Betul ya. Berarti memang kenapa? Masalahnya karena di SPSS itu mau sebanyak apapun datanya,
dia menganggapnya itu sebagai sampel karena dihitung satu-satu gitu ya. Tetapi kalau kita kan nggak bisa kalau secara manual kayak gitu. Kayak kita lanjutkan pembahasan. Nah, di sini pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan standar deviasi dari sampel. Sebetulnya sama seperti populasi, namun yang membedakan adalah di sini kita menggunakan simbol ratanya X bar. X bar itu menunjukkan bahwa itu adalah rata sampling. Nah, di sini dibaginya, ini yang menjadi pembeda, jadi pembaginya itu N-1. Kalau tadi kan populasi itu N. Sebetulnya prosedurnya hampir sama ya, tinggal di sininya varians diakarkan, namun variansinya itu beda karena simbolnya tadi berbeda dan persamaannya di bawahnya ini beda. Nah, ini untuk membedakan, jadi populasi itu lambang untuk variansinya ada sigma kuadrat, sedangkan sampel itu adalah S kuadrat. Standar deviasinya sigma, sampel itu S. Mean-nya mu, di sini X bar, number of entries berarti jumlah datanya itu N besar. Kalau sampel itu N kecil, deviasinya X min mu, di sini X min X bar. Kemudian sum of square-nya sigma dari deviasi tadi dikuadratkan, dan ini juga sama. Sigma dari deviasi dikuadratkan. Nah, untuk standar deviasi dari data berkelompok, caranya hampir sama. Tinggal kita cari terlebih dahulu nilai tengah, kemudian dikali dengan frekuensinya, ketemu XF. Nah, karena di sini adalah X min X bar, berarti kita cari di sini X. Nah, cari dulu ininya X barnya atau ratanya berapa. Ketemu hasilnya dikuadratkan, kemudian X deviasi kuadrat dikali F, ketemulah ini, baru dibagi dengan N-1. Jadi kurang lebih sebetulnya caranya sama, hanya kalau di dalam data yang bergrup seperti ini, kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu, mencari mean-nya terlebih dahulu, dengan persamaan yang sudah ada, kemudian di bagian akhirnya itu, di bagian deviasi ini harus dikali dengan frekuensinya. Itu yang membedakan sebetulnya. Tapi intinya sama. Oke, supaya kalian lebih memahami tentang bagaimana cara menentukan deviasi, variansi maupun standar deviasi, silakan kalian bisa mencoba latihan ini ya. Ada 1, 2, kebetulan yang pertama harus diingat itu populasi atau sampel gitu ya. Kemudian ini 2, kemudian ada yang terakhir ini ada 3 nomor. Tetapi yang ketiga itu lengkap. Jadi kalian harus bikin distribusi frekuensinya, histogramnya, mean, median, modus sambil mengingatkan ukuran tendensi pusat ya. Dan baru yang terakhir adalah mencari simpangan baku. Oke, selamat mencoba. Saya yakin kalian pasti bisa. Nanti silakan kalian kerjakan dalam selembar kertas, ditulis, kemudian difoto, kirim lewat Sepada. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.